Argo Navy Highlight hadir dengan informasi terkini di edisi Rabu 9 Februari 2022. Dan inilah Argo Navy Highlight selengkapnya. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Korps Marinir dari Mayor Jenderal TNI Marinir Suhartono kepada Mayor Jenderal TNI Marinir Widodo Dwi Purwanto di Mako Korps Marinir Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun nomor 40 Kuitang, Jakarta Pusat. Majen TNI Marinir Widodo Dwi Purwanto merupakan alumni Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-33 tahun 1988 ini. Sebelumnya menjabat sebagai Asisten Potensi Maritim atau Aspotmar Kepala Staf Angkatan Laut. Sedangkan untuk Majen TNI Marinir Suhartono, terhitung sejak tanggal 2 Februari 2022, telah menjabat sebagai Komandan Kodiklatal. Pelaksanaan upacara Sertijab Komandan Korps Marinir diisi dengan acara pokok, yakni pembacaan surat keputusan Panglima TNI, pengambilan sumpah jabatan, penyerahan pataka Korps Marinir, penanggalan dan penyematan tanda pangkat, tanda jabatan, dan penyerahan tongkat komando, penandatanganan fakta integritas pejabat baru Komandan Korps Marinir. Di hari yang sama, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono juga memimpin serah terima Asisten Potensi Maritim Kasal di Mako Korps Marinir Kuitang, Jakarta Pusat. Majen TNI Marinir Nur Alamsah yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut merupakan alumnus terbaik Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-35 tahun 1989. Sedangkan Majen TNI Marinir Widodo Dwi Purwanto usai melaksanakan Sertijab Aspotmar Kasal selanjutnya pada hari yang sama dilantik menjadi Komandan Korps Marinir. Staf Potensi Maritim TNI Angkatan Laut memiliki tugas membantu Kepala Staf Angkatan Laut dalam menyelenggarakan fungsi Staf Umum Angkatan Laut di bidang pembinaan potensi maritim yang meliputi perencanaan program dan anggaran, pembinaan kemampuan Potmar, pembinaan ketahanan wilayah, pembinaan komunikasi sosial, pembinaan bakti TNI Angkatan Laut, dan pembinaan perbatasan laut, pulau-pulau kecil terluar dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono meresmikan gelanggang olahraga bulu tangkis Krida Pamenang di lingkungan Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. Usai meresmikan gedung olahraga bulu tangkis Krida Pamenang, Kepala Staf Angkatan Laut membuka kejuaraan bulu tangkis Kasal Cup 2022 yang berlangsung dari tanggal 8 sampai 16 Februari 2022. Diikuti 187 peserta dari seluruh kota TNI Angkatan Laut. Dalam sambutannya, Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, kejuaraan bulu tangkis Kasal Cup 2022 ini adalah salah satu upaya menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup prajurit TNI Angkatan Laut. Selain itu, sebagai upaya untuk menjaring dan merangsang lahirnya bibit-bibit atlet bulu tangkis yang dapat mewakili TNI Angkatan Laut bahkan negara. Dalam acara pembukaan, turut dimeriahkan dengan kehadiran para pebulu tangkis internasional dan artis Raffi Ahmad, yang dibuka dengan pertandingan ganda antara Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono berpasangan dengan Taufik Hidayat melawan Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono yang berpasangan dengan Alven Yulianto Chandra. KRI Pulau Rengat 711 dari jajaran Satuan Kapal Ranjau Koarmada II menggelar latihan peperangan ranjau di tengah operasi Balat Samudra 22 di perairan Tarakan. Latihan dipimpin oleh Komandan KRI Pulau Rengat 711 Letkol Laut Pelot Hastaria Dwi Prakoso. Simulasi KRI Pulau Rengat 711 selanjutnya adalah melaksanakan tindakan perlawanan ranjau defensif aktif, yaitu perburuan ranjau pada tahap deteksi dan klarifikasi dengan menggunakan sonar TSM 2022 dan tahap identifikasi menggunakan PAP 104, MK4, kepala kamera serta identifikasi optik yang dilaksanakan oleh tim Satkopaska Koarmada II di area medan ranjau yang sudah disebar di luar alur pelayaran perairan Tarakan yang disimulasikan di perairan Karang Unarang. Tujuannya adalah untuk survei keyword yang digunakan untuk menuntun unsur pasukan menuju daerah operasi amfibi. Letkol Laut Pelot Hastaria menjelaskan, dengan adanya latihan ini diharapkan kemampuan tempur prajurit KRI Pulau Rengat semakin terasah,
mampu memelihara dan meningkatkan kemampuan profesionalisme prajurit dalam peperangan ranjau, menguasai dan mampu mengoperasionalkan sesuai prosedur peralatan pemburuan dan penyapuan ranjau yang berada di KRI Pulau Rengat 711. Prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas sebagai Bintara Pembina Potensi Maritim atau Babin Potmar dari Pos TNI Angkatan Laut Tanjung Tiram berhasil menggagalkan pengiriman 34 buruh migran ilegal yang melalui Pelabuhan Tikus di Desa Guntung, Kecamatan Tanjung Tiram, Tanjung Balai Asahan. Berawal dari penangkapan 4 orang oleh Babin Potmar, Komandan Pos TNI Angkatan Laut Tanjung Tiram melaksanakan pengembangan pencarian dan berkoordinasi dengan petugas kepolisian setempat. Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan, Letkol Laut Pelaut Aang Sebayang mengatakan, prajurit TNI Angkatan Laut bersama Satuan TNI Polri setempat langsung melakukan pengejaran terhadap sebuah kapal motor yang diduga membawa pekerja migran yang akan menuju ke Malaysia. Latihan adalah hal yang wajib dikerjakan oleh setiap prajurit Angkatan Laut untuk mengasah kemampuan dan naluri tempur. Latihan bertingkat dan berlanjut Regu Pandu Tempur Batalion Infanteri 3 Marinir melaksanakan latihan patroli tempur di wilayah Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memelihara, meningkatkan dan mengasah naluri tempur prajurit Batalion Infanteri 3 Marinir, khususnya Regu Pandu Tempur baik di satuan maupun di daerah operasi.